Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja lah, mungkin memberikan sedikit pengantar, baru setelah itu ada beberapa pertanyaan. Mungkin apa yang disampaikan oleh Abah tadi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, saya pagi ini menghadiri wisuda di Universitas Islam Nusantara. Sebenarnya saya ikut mendorong universitas ini untuk supaya universitas ini supaya bersama-sama dengan beliau-beliau ini, Kiai Talyubi dan Kiai Nur, sebagai tempat untuk kawah candra di muka untuk mendidik putra-putra kita, dan kebetulan memang berorientasi pada Nahdlatul Ulama. Ya, seperti saya katakan tadi, yaitu ingin mencetak dua kelompok. Pertama itu mereka yang paham agama, al-mutafaqqihin fiddin, yang benar-benar memiliki keahlian, dan yang kedua orang-orang yang teknokratik, ya, yang bisa memakmurkan bumi ini dari berbagai ilmu pengetahuan, ya, ahli-ahli di bidang pertanian, di bidang perkebunan, bidang perindustrian, dan segala macam itu. Jadi dua ini. Nah, dan saya menyambut baik wisuda ini, artinya ini merupakan keberhasilan yang dicapai. Dan saya mendorong supaya universitas ini terus meningkatkan diri menjadi universitas yang sekarang sudah salah satu terbaik, ya. Mudah-mudahan nanti yang terbaik di Jawa Barat itu, ya. Saya kira itu. Oke, teman-teman, silakan kalau ada yang mau bertanya, apakah yang terkait dengan materi yang disampaikan oleh Wakil Presiden atau hal-hal aktual lain, monggo silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya Akbar Effendi dari Bisnis Indonesia. Sebelumnya di sambutan tadi Pak Wapres mengatakan bahwa dalam konteks penyiapan SDM ahli di bidang ekonomi dan keuangan syariah ini kan Indonesia sudah menjadi salah satu negara dengan institusi pendidikan keuangan syariah terbanyak, walaupun sebagian besar belum memiliki akreditasi A. Kalau misalnya dari pemerintah sendiri untuk mendorong agar semakin banyak institusi-institusi yang akreditasinya ini, langkahnya seperti apa? Dan kedua, tadi kan Abah kesini ke Bandung menggunakan kereta cepat. Dan itu tadi bagaimana pengalamannya, apalagi di tengah kesan pesannya, apalagi di tengah juga dulunya banyak pro kontra juga di pembangunan kereta cepat Bandung. Dan kalau misalnya setelah ini, apakah kira-kira kereta cepat Jakarta Surabaya kajiannya seperti apa? Ya, terlepas dari soal pro kontra, ya, tapi kereta cepat ini merupakan transportasi yang saya kira memberikan kemudahan. Ya, contohnya misalnya saya ke sini pagi ini langsung, nah selesai ini saya balik lagi, kereta lagi, siang nanti sudah ada acara di Jakarta. Jadi ini memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita yang memang beraktivitas seperti saya atau yang lain-lain, mungkin juga pengusaha yang pagi ada di Jakarta. Saya kira itu nilai baiknya, ya. Masalah-masalah yang soal-soal pro kontra dan kontroversi itu barangkali sudah lewat, ya. Sekarang mari kita manfaatkan kereta api cepat ini yang tentu memberikan manfaat yang baik untuk kebutuhan, kebaikan, dan juga kegiatan-kegiatan kita ke depan untuk lebih cepat dalam beraktivitas. Itu saya kira yang kereta api cepat. Dan saya merasa enak sekali. Sampai di sini sebentar sudah sampai di sini. Nah itu saya kira nggak terasa. Itu manfaat yang kita, ini aja kita syukuri itu, kemudian kita pakai. Dan saya anjurkan semua yang punya keperluan, nggak usah nginep di Bandung, bolak-balik
Ya di sini juga penuh hotel ini. Apalagi ini sekarang zaman lagi ada pertandingan sepak bola, saya dengar hotelnya penuh. Ya jadi saya tidak perlu nginap ke Bandung. Dan masalah penyiapan sumber daya manusia untuk ekonomi dan keuangan syariah sudah menjadi kebutuhan kita. Sebab gerakan ekonomi syariah ini sudah gerakan nasional. Kita sudah membentuk namanya Komite Nasional Ekonomi Syariah. Itu nasional, pemerintah, presiden, wakil presiden, semua terlibat. Kemudian di daerah-daerah kita secara kelembagaan membentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah. Dan kemudian berbagai instrumen-instrumennya, yaitu industri halal kita kembangkan, industri keuangan kita kembangkan, zakat, wakaf, dan infak sedekah kita kembangkan sebagai keuangan sosial syariah. Dalam seperti zakat itu sudah luar biasa, ya, menghilangkan kemiskinan ikut, mengatasi kemarin menghadapi COVID ikut mengambil peran, membantu Palestina juga ikut memberi. Jadi peran seperti zakat itu sangat besar, ya, kontribusinya. Oleh karena itu kita terus kembangkan. Juga wakaf sudah mulai banyak wakaf-wakaf yang sudah termasuk juga link wakaf, link sukuk wakaf yang ada di Kementerian Keuangan itu sudah berkembang dan di berbagai tempat juga. Dan yang terakhir yang harus kita kembangkan yaitu bisnis syariah. Dan ini mulai merambah ke berbagai sektor. Nah, sumber daya manusia ini menjadi penting. Ya, karena itu di berbagai universitas Indonesia, sudah Erlangga, di universitas semua, juga di UIN, termasuk di Uninus, saya kira kita akan kembangkan. Dan memang masih akreditasinya masih, oleh karena itu kita terus dorong, ya, dengan berbagai kerjasama. Saya kira itu. Oke, ada pertanyaan lain? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilmi dari Jawa Pos, Pak. Ini terkait isu-isu aktual, Pak. Mohon izin. Yang pertama, beberapa waktu lalu MUI mengeluarkan Fatwa 83/2023 tentang dukungan ke Palestina. Nah, itu salah satunya imbasnya terjadi boikot terhadap produk yang terafiliasi dengan pro Israel gitu, Pak Wapres. Nah, menyikapi seperti itu bagaimana arahan dari Pak Wapres? Yang pertama. Terus yang kedua, Kementerian Agama mengusulkan biaya haji 105 juta, Pak, per orang. Nah, nanti 70% itu dari uang jamaah, 30% dari BPKH, itu dinilai memberatkan. Menurut Pak Wapres seperti apa? Terima kasih. Ya, pertama itu soal fatwa, ya. Saya kira fatwa itu kan diperlukan dalam rangka mendukung, ya, kemerdekaan Palestina dan dalam rangka menghentikan kebiadaban Israel di Gaza, terutama itu sekarang sudah dianggap sebagai genosida, ya, sudah, ya, pembunuhan massal. Ini sudah harus ada berbagai upaya, ya. Masa MUI itu upaya selain melakukan kemarin Bantuan, demo, bantuan, kemudian rapat akbar, ya, maka fatwa, ya, hanya memang itu nanti harus pemerintah atau pihak-pihak yang tertentu yang itu harus juga menseleksi, ya, sebab MUI kan tidak mengatakan perusahaan ini, nanti perusahaan apa saja yang memang itu dianggap berafiliasi dan memberikan bantuan. So kalau tidak nanti kemana-mana. Nah, ini supaya jangan merugikan banyak pihak, ya. Oleh karena itu nanti ada pihak yang memberikan semacam bahwa ini yang termasuk, ini tidak termasuk, gitu. Saya kira itu. menyeleksi. Ya, barangkali itu. Soal haji memang kan kebijakan dulu itu kan terlalu berat di sumbangannya. Itu lebih dari 50% tuh, sehingga bisa menggerus dana haji yang ada. Karena hasil dana haji
itu tidak cukup untuk memberikan subsidi. Oleh karena itu maka harus dibatasi, yaitu berapa persen subsidi itu. Nah, ini yang diajukan oleh Menteri Agama itu seperti itu, 30%. Misalnya jumlahnya menjadi 100 sekian. Nah itu saya kira nanti dinegosiasi di DPR nanti ya misalnya bagaimana nanti kesepakatannya itu apa subsidinya sekian saja dulu sedikit-sedikit tidak langsung jelek gitu kan. Misalnya sampai turun sehingga berat di jamaah, tetapi juga jangan berat di subsidi. Nah ini rasionalitasnya harus, saya dari dulu mengatakan harus ada menggunakan pendekatan rasionalitas, berapa yang harus sehingga haji itu ya tidak memberatkan jamaah, tidak juga memberatkan subsidi, seimbang lah, saya kira itu. Oke, ada yang lain? Ya, Pak, terakhir. izin. Eno Pak dari RRI, ada beberapa pertanyaan. Pak Wapres, pertama ini kan kita menjelang akhir tahun, sudah ada beberapa wilayah di Indonesia yang terkena cuaca ekstrim begitu, bahkan terjadi banjir. Himbauan dari Pak Wapres mungkin untuk masyarakat agar lebih waspada. Kedua ini Pak, terkait soal Ketua KPK yang berkali-kali mangkir dari manggilan Polda Metro Jaya dan juga Dewan Pengawas KPK dalam dugaan pemerasan mantan Mentan SEL. Bagaimana arahan Pak Wapres terkait hal itu agar penegak hukum memberi contoh kepada publik untuk mematuhi proses hukum, dan kemudian juga apa arahan Pak Wapres ke kepolisian dalam proses pemeriksaan Ketua KPK ini. Satu lagi Pak. Maaf. Ya, pertama ya menghadapi musim hujan ini memang masyarakat harus siap. Harus yang apalagi yang biasa kena banjir atau kena longsor itu sudah harus bersiap-siap untuk mengantisipasi segala kemungkinan. Ini masyarakat sendiri harus sudah paham, wah ini akan ada ini, kita harus siap-siap. Kemudian juga pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah harus menyiapkan juga menyangkut masalah saluran-saluran, sungai-sungai, ya, dan tanggul-tanggul itu jangan sampai ada tanggul jebol lagi nanti. Kemudian juga warning kepada masyarakat yang tadi daerahnya sering ada longsor, itu harus diantisipasi, jangan kaget-kaget nanti kalau terjadi. Itu semua harus kita siapkan dan antisipasi, saya kira. Dan pemerintah pusat juga BNPB saya minta juga sudah memetakan daerah-daerah rawan banjir, rawan longsor yang memang biasa terjadi di musim hujan. Ini kita menghadapi dua musim ini, dua-duanya itu penuh risiko yang harus kita tanggulangi ya. Saya kira itu. Ya semua rakyat Indonesia. Kemudian yang masalah kemangkir, saya kira sebaiknya semua kita itu patuh aja. Bagaimana proses-proses semua harus patuh. Ya kalau siapa saja gitu, kalau memang patuh hukum lah. Patuh itu saja. Kita sayangkan kalau sampai tidak ada kepatuhan. Semuanya kita harapkan sebagai warga negara, ya kita mengikuti proses-proses yang mestinya memang kita jalani. Saya kira itu. Izin terakhir Pak. Oh, masih ada? Lebih ke sepak bola Pak. Hari ini kan pertandingan Indonesia Maroko ya Pak ya. Apakah akan lolos ke 16 besar gitu Pak? Harapan Bapak terkait pertandingan hari ini seperti apa gitu Pak? Dan mungkin apa yang kedua Pak, mumpung di Bandung dan ada Pak B, kalau KDEKS Jabar gitu Pak, rencananya pengukuhannya akan kapan? Pertama tentu saya harapkan Indonesia menang ya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Ya walaupun kita tahu Maroko itu kuat. Bahkan di kemarin di Piala Dunia itu masuk dia termasuk final kan? Ya masuk semifinal ya. Ya itu sudah masuk, artinya dia cukup kuat. Tetapi saya harapkan tetap Indonesia menang ya. Ya itu harapan itu. Karena itu saya minta harus main dengan habis-habisan ya. Dengan sekuat tenaga. Masa bisa ngimbangi Ekuador, bisa ngimbangi Panama, masa nggak bisa ngimbangin Maroko.
Nah, itu saja ya. Ya, memang di Jawa ini yang belum dibentuk KDEKS-nya cuma Jawa Barat ini, Pak. Saya kira Pak PJ nanti insya Allah sudah menyiapkan itu. Ya, sudah 25 provinsi kita. Ya, saya kira itu. Terima kasih.